Saya ini anak kedua dari 4 bersaudara. Ya, saya asli Surabaya, Bu. Lahir besar di Surabaya. Ya, lahir besar di Surabaya, dibaptis juga di Surabaya di Gereja Gembala yang Baik. Ya, di Surabaya, semuanya di Surabaya, Bu. Sampai sekolah, ya, sekolah mulai dari TK sampai dengan SMP itu di sekolah Santo Carolus, Ibu, di Jumuran Dayani, sebelahnya Petra 5. Itu sekolah saya. Naik di kelas 2 SMP, saya dipindahkan di kota Wekabubak, Kabupaten Sumba Barat. Dipindahkan sama mama saya. Kenapa dipindahkan? Karena ketika di Surabaya sini, nakalnya minta ampun. Dah kira kawan-kawan. Beneran, ambeng. Kelas 5 SD itu saya sudah ngerti merokok. Kelas 6 SD sudah minum alkohol. Kalau di Surabaya namanya cukrik. Mungkin yang nggak tahu, mungkin ada yang tahu itu cukrik. Itu minuman saya dulu. Yang terakhir, saya itu kelas 1 SMP sudah ngerti namanya koplo, obat-obatan. Jadi orang tua saya takut anaknya semakin rusak, dipindahkan ke sana, dititipkan sama adiknya, adik mama saya. Kebetulan adik mama saya kerjanya di sana, buka usaha di sana, di kota Wekabubak. Masuk di sana, pindah di sana, dimasukkan kelas 2 SMP di sekolah Katolik juga. Namanya Sekolah SMP Katolik Stella Maris. Masuk di sekolah Katolik lagi. Ya. Lulus SMP, baru ke jenjang SMA, saya masuk di sekolah negeri. Namanya SMK Negeri 1 Kota Wekabubak. Saya ngambil jurusan pariwisata. Dari situlah ketika di SMA itu, ya, saya juga aktif sebagai pemain musik salah satu gereja di sana, ya, gereja Kristen Protestan. Boleh ngomong? Ya, ini foto saya. Itu, ya, ini masih versi saset, Bu. Sekarang versi karung. Ya, ini foto saya ketika bermain musik di sana. Ini bukan gereja Katolik. Kalau Katolik itu enggak band-bandan ya, Bu, ya. Katolik itu cuma pakai keyboard. Yang band-bandan ini gereja Kristen Protestan. Jadi gereja Kristen itu banyak cabangnya. Dan jangan disamakan antara Katolik dengan Kristen. Itu dua agama yang berbeda. Ya, kalau Katolik itu mengakui ibunya Yesus, sama, ya, namanya itu Bunda Maria. Kalau Kristen Protestan, Kristen Betani, Kristen segala macam rupa, itu tidak mengakui adanya ibunya Yesus. Tiba-tiba Yesus jadi Tuhan aja tanpa proses. Tapi kalau Katolik mengakui ibunya Yesus, sama dengan posisi di Islam mengakui adanya ibunya Nabi Isa. Siapa namanya, Bu? Maria. Ya. Tanpa suami, atas izin Allah Subhanahu wa taala bisa hamil. Dan dia melahirkan seorang nabi yang sangat mulia, namanya Nabi Isa alaihis salam. Masya Allah. Ya, kalau sekarang fenomena sekarang banyak perempuan-perempuan mau jadi Siti Maryam. Gak ada bapaknya, bukan karunia dari Allah. Fenomena akhir zaman. Iya, banyak yang seperti itu kondisi hari ini. Ketika saya bermain musik di sini, ibu-ibu, di kelas 1 SMA sekitar tahun 2008, di sini juga dijelaskan bahwasanya Islam itu agama yang buruk. Ya, kami mendapatkan doktrin, saya mendapatkan doktrin, salah satunya disampaikan Islam ini agama yang penuh dengan kekerasan. Islam ini agama radikal. Islam ini disebarkan dengan pembunuhan, disebarkan dengan perang, begini begitu begini, yang ujung-ujungnya disebut Islam agamanya teroris. Saya membenarkan pada waktu itu. Kenapa saya membenarkan, ibu-ibu? Karena waktu itu bertepatan dengan kasus bom Bali. Bom Bali ingat dong? Kasus bom Bali itu betul-betul ya mencoreng nama Islam pada waktu itu. Gempar sampai luar negeri. Padahal pelakunya cuma belasan orang, tapi yang dijelek-jelekkan satu dunia yang punya agama Islam. Gak adil ya, Bu, ya. Tapi itulah fenomena yang terjadi pada saat itu dan sampai hari ini. Sampai hari ini jualan teroris masih laku, Bu, di wilayah saya di Sulawesi Tengah.
nasi laris manis. Bayangkan, di Papua yang membunuh TNI kita, yang membunuh perempuan-perempuan, membunuh anak-anak, gak pernah disebut teroris, Bu. Disebutnya apa, Bu? KKB, kelompok kriminal bersenjata. Kenapa disebut KKB? Karena agamanya bukan Islam. Coba kalau Islam pelakunya, otomatis jadi teroris dan langsung jadi target operasi. Fenomena hari ini, kita lihat Palestina dibantai anak-anak kecil, Bu. Pernah nggak di berita kita nonton teroris tulis itu? Nggak pernah. Diusir dari kampungnya sendiri, dari tanahnya sendiri. Apakah pernah orang-orang yang merampas haknya saudara-saudara kita di Palestina disebut teroris? Nggak pernah. Coba cari berita. Coba pelakunya Islam, langsung jadi apa? Teroris. Dan itu harus kita bantah. Ketika saya belum masuk Islam, saya beranggapan Islam itu agama yang kaku. Benar nggak, Bu? Kita beranggapan Islam ini agama yang keras. Benar nggak, Bu? Ketika kita sudah masuk Islam, senang nggak, Bu? Alhamdulillah. Kebetulan ada partner saya di mantan Katolik sama-sama. Kita lihat Islam dulu, subhanallah, kaku, Bu, keras. Padahal tidak. Orang Islam, kaum muslimin itu adalah kelompok orang yang konsisten mempertahankan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Hanya Islam konsisten dari dulu sampai sekarang. Disuruh puasa ya puasa. Kalaupun yang bolos-bolos cuma berapa persen sih? Disuruh sholat ya sholat. Konsisten dari dulu, tidak pernah berubah. Jumlah rakaat dari dulu sampai sekarang jumlahnya masih sama. Akhirnya Ibu, ketika didoktrin seperti itu, kebencian saya terhadap Islam memuncak. Betul-betul benci dengan orang-orang Islam pada waktu itu. Kebencian saya bukan cuma lewat lisan, tapi lewat pukul. Saya menzolimi beberapa orang-orang Islam yang ada di sana. Benar. Ini saya ceritakan kenyataan. Yang dimana teman saya itu pada waktu itu bukan teman, orang yang saya zolimi, saya ambil duitnya, saya pajakin uangnya untuk beli rokok, untuk beli alkohol, saya pukul sampai masuk dalam got. Ternyata apa yang dia lakukan? Dia tidak balas saya, meskipun dia bisa balas saya. Ternyata ketika saya bikin Facebook di tahun 2015, kejadian sudah lama, Bu, 2008, 2009. 2015 saya bikin Facebook, Bu, pasang foto profil pakai peci warna putih. Tiba-tiba ada yang komen, Bu, masuk, ucapin salam, assalamualaikum. Saya bilang, waalaikumsalam, dari mana? Kamu tidak ingat sama saya? Saya bilang, kamu siapa? Saya nggak ingat. Coba dilihat ulang fotonya, ingat nggak sama saya? Saya bilang, saya nggak ingat. Ternyata dia memperkenalkan diri sebagai orang yang saya pernah pukul masuk sampai dalam got. Dan Ibu tahu yang bikin saya menangis pada waktu itu apa? Beliau bilang, bro, saya pada waktu itu bisa balas pukul kau, cuman saya tidak lakukan. Kau tahu saya itu siapa? Saya itu pelatih karate Bang Hitam, atlet daerah. Tapi apa yang dia lakukan? Merinding saya, Bu. Apa yang dia lakukan? Dia doakan saya supaya saya masuk Islam. Ini merinding saya. Sampai hari ini saya masih berteman sama beliau. Bayangkan, beliau bisa balas saya, Bang Hitam karate. Pura-pura polos dia ketika saya pukul, gak balas sama sekali. Coba, dia cuma apa bilang, saya doakan kau masuk Islam. Itu aja bahasa beliau. Kebetulan beliau sudah ngaji anak itu. Dari SMP sudah ngaji kan di sekolah Islam seperti itu. Dan sampai hari ini saya masih berhubungan baik dengan dia. Dia lihat kegiatan saya, ya dia dapat pahala juga dong. Dari doa beliau, asbab salah satu doa beliau itu di NTTU. Dan di SMA itu betul-betul dunia saya adalah dunia anak muda yang gak punya aturan, bebas, benar-benar tidak ada controlling. Jadi setiap saya selesai biasa main musik, saya keliling-keliling, itu pulang itu mabuk-mabuk lagi, Bu. Dari gereja pulang mabuk. Kalau dulu malam Natalan itu kita habis ngeband begini,
ya malam Natal kita mabuk-mabukan. Jadi kita Natalan itu malamnya mabuk dulu. Merayakan Natal dengan mabuk di NTT itu biasa. Bayangkan, merayakan Natal dengan mabuk. Itu yang saya kerjakan. Ya, sampai satu ketika di SMA juga itu saya punya beberapa teman akrab, cuman ada satu paling akrab sama saya. Namanya Mas Gundar. Ya, saya sebut aja namanya. Si Gundar ini orang Malang. Jadi kemarin saya safari dakwah di Malang, saya sempat mampir ke rumah beliau. 16 tahun baru saya ketemu beliau, ibu-ibu. 16 tahun. Saya jumpa dengan beliau, ya. Kami sharing, kami cerita. Asbab beliau juga salah satunya akhirnya saya bisa luluh. Ya, bisa luluh untuk apa? Untuk masuk Islam. Ketika di NTT orang tuanya itu penjual makanan, Bapak Ibu, Ibu. Jadi penjual makanan, saya antar beliau pulang. Ketika antar pulang, ya, ibunya itu menjamu saya dengan makanan. Dikasih makan, Bu. Jadi setiap tak antar pulang dikasih makan, antar pulang dikasih makan, menunya ganti-ganti, Bu. Enak-enak lagi. 2009 kelas 2 SMA. Ya. Saya 2009 kelas 2 SMA sudah dapat MBG. Makan bergizi gratis. Itu bergizi tenanan, Bu, nggak dimotong-potong, itu nggak dananya nggak disunat itu. Nasi soto ayamnya enak, rujak cingurnya enak, gado-gadonya enak, Masya Allah. Dan ketika saya bergaul dengan beliau, pelan-pelan pemahaman saya terhadap Islam mulai berubah. Ya, pelan-pelan berubah. Ditunjukkan hal-hal yang cukup menarik untuk saya, ya, cukup menarik di sini. Akhirnya, ketika di kelas 2 SMA tersebut, saya semakin akrab dengan beliau dan juga keluarganya. Sampai satu waktu naik kami di kelas 3 SMA, masuklah beberapa bulan sebelum bulan Ramadan. Saya bilang sama teman saya, bro, bentar lagi mau masuk bulan puasa. Aku boleh gak ikut puasa? Saya nanya, boleh gak saya ikut puasa? Beliau jawab, loh, kata poso ya poso, apa sih ngelarang? Gak ada larangan kalau mau puasa, silahkan kalau mau puasa. Tapi, tapinya ini, tapi kamu puasa itu cuma dapat lapar dan haus. Itu bahasa dia. Saya jawab, loh, bukannya kamu orang Islam ini puasa juga dapat lapar dan haus toh? Oh iya, kita orang Islam puasa itu dapat lapar dan haus, tapi jangan lupa kita dapat bonus dari Tuhan, dari Allah katanya. Loh, apa bonusmu? Dapat bonus pahala, bro. Dapat bonus pahala. Saya nanya dengan polosnya, bagaimana caranya supaya puasa saya juga dapat bonus pahala? Gimana caranya, Ibu? Masuk Islam. Saya langsung ditawarin masuk Islam. Ketawa beliau, langsung tangannya gini, ayo ikuti kata-kata saya, bro. Asyhadu, apaan sih? Disuruh masuk Islam. Langsung saya tolak, Bu, spontan saya tolak. Bro, pemain musik gereja. Siapa gak kenal saya di kota Wekabupa? Gak ada yang gak kenal saya, sombong. Ya, sombong. Siapa gak kenal saya? Saya pemain musik gereja. Apa mau dibilang kalau saya masuk Islam? Saya pemuda Katolik. Kalau bazar-bazar di gereja Katolik, saya tukang masaknya, saya tukang bikin vouchernya. Nggak mungkin. Saya bilang. Akhirnya ketika masuk bulan puasa, saya ikut nginep di rumah beliau. Ya, nginep di rumahnya, dibangunin jam 3 subuh. Seumur hidup saya baru bangun jam 3 subuh. Ya, di Katolik itu ada doa malam, tapi kebanyakan saya berbicara nggak semua orang Katolik ngerjain doa malam. Ibu ngerjain doa malam belum? Sekarang sholat tahajud. Yang dulu waktu Katolik doa malam juga. Berarti sudah terbiasa. Kalau saya nggak biasa, jam 3 dibangunin. Ya, jam 3 subuh dibangunkan untuk apa? Sahur. Disuruh sahur, bangun, cuci muka, dingin, ya, lebih dingin dari malam. Akhirnya makan, sahur, habis makan, belum ngantuk-ngantuk, Bu. Ya boy, ikut-ikut gini dicoba. Habis makan, nunggu sebentar, azan subuh. Nah ketika azan subuh, saya mau ditinggal di warung. Saya bilang jangan ditinggal, aku mau ikut.
Ya kalau mau ikut ayo cepat. Ayolah kita naik motor dibonceng. Saya boncengan sama si Gun ini. Naik motor. Sampai masuk masjid, parkiran motor sebelah kanan. Jadi masuk gerbangnya itu belok kanan, parkiran motornya di sebelah sana. Nah, ketika saya duduk di atas motor nungguin teman saya ibu-ibu, disinilah sebetulnya proses taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang hadir dalam diri saya. Cuman saya belum paham waktu itu. Ya. Saya duduk di atas motor, saya perhatikan satu persatu orang yang lewat. Bapak-bapaknya lewat ya, pakai sarung, pakai peci, pakai jubah, pakai baju koko, lewat. Sebelum masuk ke dalam masjid, belok ke samping masjid dulu. Ngapain, Bu? Nah, namanya wudhu. Waktu itu saya belum tahu namanya wudhu. Saya cuma lihat cuci tangan, cuci muka, cuci kepala, cuci kaki. Ini orang Islam kok bersih-bersih ya? Mau masuk masjid aja kayak orang mandi. Bersih sekali saya bilang. Ya, itu satu. Yang kedua, saya perhatikan ibu-ibunya yang datang semuanya tertutup dari atas sampai bawah. Pakai mukena. Ya kalau di foto tadi, kalau foto tadi sendiri. Ya, kalau di sini ibu-ibu teman saya pakai rok, ini sudah termasuk sopan, pakainya tertutup. Ya ini span ya, apa namanya span ya? Ya span, pakai rok. Ini termasuk sopan untuk ukuran penyanyi di gereja termasuk sopan. Baju berkerah tertutup, tapi auratnya masih kelihatan nggak bu ibu? Masih. Berbeda dengan pemandangan ketika saya duduk di parkiran masjid. Ibu-ibunya tertutup dari atas sampai bawah. Dua. Yang ketiga, setiap orang yang mau masuk masjid, saya lihat semuanya dilepas sandalnya, alas kakinya dilepas. Di sini ada yang pakai sandal? Nggak ada. Kenapa nggak pakai? Oh, kotor, masya Allah. Tempat suci ya bu ya. Saya kasih 500.000 Pak nih sandal. Mau enggak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, kalau di sini dipakai. Ini dipakai. Benar ya Bu ya? Pakai. Mau di gereja Katolik kek, mau di gereja Kristen Protestan kek, mau di Betani kek. Coba foto sebelumnya yang saya berempat. Yang sebelumnya yang berempat. Ya, ini kan di foto di gereja Betani Nginden. Ini teman-teman saya semua di Surabaya. Saya masih berteman sama mereka meskipun kami beda akidah. Pakai sepatu, pakai sandal, pakai sepatu. Iya kan? Kelihatan kan? Beda nggak sama kita? Beda. Ibu-ibu langsung datang tempat suci. Masya Allah. Saya kira berubah aturannya dari tahun 2010 ke 2026. Saya kira boleh 2026 pakai sandal. Ternyata nggak boleh ya. Alhamdulillah. Yang keempat, di parkiran motor, ya, tiba-tiba keluar suara di speaker masjid bu. Ya, saya bilang waktu itu apa? Kalimat sakti. Kalimat sakti, pakai bahasa Arab. Saya nggak ngerti apa waktu itu bu. Yang saya lihat, ketika kalimat sakti itu dikumandangkan, orang-orang di dalam masjid langsung berdiri persiapan untuk sholat. Apa itu kalimat sakti? Azannya kan sudah. Komansa. Habis itu saya lihat yang terakhir, saya lihat satu orang maju memimpin jalannya sholat. Ya, saya lihat dari belakang bu, persis kayak gini, tapi kacanya kelihatan tembus pandang gitu. Parkiran motor. Saya lihat terus keluar suara, Allahu Akbar. Saya lihat kelihatan. Bapak yang di depan begini, di belakangnya ikut semua. Ibu-ibunya yang hebat, ketutupan tirai tapi matanya tembus pandang, bisa sama gerakan yang di depan. Saya kan nggak tahu kalau komandonya takbir bu, ya kan? Akhirnya saya lihat, keluar lagi bahasa Arab, saya nggak ngerti apa itu. Tapi kok enak, ketika didengarkan kok nyaman, kok tenang. Maksudnya Al-Fatihah dengan surah Al-Quran yang dibaca pada waktu itu. Kok enak. Habis itu keluar lagi suara Allahu Akbar. Bengkok badannya bapak di depan, satu masjid ikut bengkok. Loh, maaf, bengkok nggak ini bu? Ya sudah, salah saya di mana? Nah kan bengkok ini bu. Kalau di sholat baru namanya ruku. Kan nggak mungkin kalau ibu-ibu aerobik bengkokkan badan, rukukkan badan, kan nggak mungkin.
Ya bengkok, tetap intinya bengkok. Lurus kan begini kan? Sami'allahu liman hamidah, bangkit dari ruku. Apa namanya ibu-ibu bangkit dari ruku? I'tidal. Habis itu sujud terus sampai salam. Ketika salam, assalamualaikum warahmatullah, 2 kali salam, langsung tiba-tiba nyeletuk, Bu. Saya bilang apa? Ini agama bukan buatan manusia. Cuma itu. Ketika teman saya keluar di parkiran, saya bilang sama teman saya, bro, boleh nggak saya masuk ke masjid? Saya mau lihat masjid. Ayo, kalau mau, boleh. Ajak sama teman saya. Ya. Ketika saya mau masuk masjid, saya pakai kaki kiri. Ketika mau masuk ke masjid pakai kaki kiri, teman saya langsung nahan kaki saya. Bro, kalau mau masuk masjid pakai kaki kanan. Oh iya, siap. Pakai kaki kanan. Takjub saya, Bu. Belum masuk Islam, ya, tapi diajarin adab bagaimana caranya masuk ke dalam masjid. Kalau mau masuk ke sini, oh bebas. Ibu-ibu mau kaki kiri duluan boleh. Mau kaki kanan duluan boleh, Bu. Ibu mau lompat boleh. Mau salto boleh. Jalan mundur boleh, bebas. Benar, Bu? Tahu beliau, apa yang saya sampaikan benar. Beliau tahu tuh, alumni soalnya. Bebas. Tapi ketika kita masuk masjid, Allah Subhanahu wa taala memberikan aturan. Masuk dengan kaki kanan, keluar dengan kaki kiri. Tahu nggak kenapa Allah kasih yang seperti itu, Ibu? Tahu nggak kenapa? Allah itu sayang sama kita. Allah itu mau semua umatnya Nabi Muhammad SAW itu masuk surga. Makanya kenapa? Mungkin Allah tahu ciptaannya ini sering lalai, dan di Al-Quran sendiri disebutkan manusia itu paling lalai. Diciptakan atau dibuatkan amalan-amalan kecil yang ringan untuk menopang mungkin amalan-amalan besar kita. Apakah kita masuk masjid dengan kaki kiri jadi dosa? Tidak, tapi tidak dapat pahala. Kalau kita masuk masjid pakai kaki kanan dan kita baca doa, kita dapat pahala. Rugi nggak kira-kira, Bu? Ya, kita jamin. Ntar keluar pakai kaki kiri. Masuk WC pakai kaki kiri. Berarti nggak ngantuk, Bu. Saya ngetes. Pakai kaki kiri. Pertanyaannya, apakah ketika kita masuk ke dalam WC pakai kaki kanan jadi dosa? Tidak. Tapi tidak dapat pahala. Rugi. Siapa yang rugi? Saking cintanya Allah, dicarikan segala macam amalan-amalan dibuatkan sama Allah supaya apa? Semua umatnya Nabi Muhammad SAW itu masuk ke dalam surga. Kurang cinta bagaimana Allah sama kita? Kurang cinta bagaimana, Bu? Bulan Ramadan aja dibuatin khusus buat kita. Khusus loh, bulan Ramadan itu cuma punya umat Islam. Kita puasa, bersedekah, zakat, sholat malam, dan lain sebagainya, beramal soleh ini itu, dilipat gandakan nggak pahala kita? Dilipat gandakan. Tujuannya apa? Supaya semua umatnya Nabi Muhammad masuk ke dalam surga. Cuma itu tujuan Allah. Nggak ada yang lain. Berharap dengan pahala sholat kita mau masuk surga. Yakin sholat kita 5 waktu itu sudah diterima Allah Subhanahu wa taala? Apakah setiap sholat kita sudah diterima sama Allah? Kita kan hanya bisa minta sama Allah untuk menerima semua amal soleh kita. Makanya ditambahin pahala-pahala yang lain. Makanya ada namanya sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Itu untuk menopang yang wajib-wajib yang kurang tadi. Ada sholat sunnah, ya kan, dan lain sebagainya seperti itu. Baik, ketika itu ayo masuk di masjid. Perasaan pertama yang saya rasakan, ibu-ibu, perasaan sedih. Heran ya, masuk masjid kok sedih? Itu yang saya rasakan. Tapi di satu sisi saya senang. Ada rasa bahagia ketika masuk ke dalam masjid. Cuma masuk, belum ngapa-ngapain, ibu-ibu. Ya masuk masjid, masjidnya nggak besar,
Dan dari situlah awal mula saya semakin tertarik dengan Islam. Apakah masuk Islam? Tidak. Sampai akhirnya di foto yang tadi di gereja tadi main musik, itu foto terakhir saya ya, yang ini 24 Desember tahun 2010. Terakhir kali saya bermain musik. Sampai 2016 saya nggak pernah main musik lagi. Tato saya, semua tato saya ini urusannya dengan musik. Saya pecinta musik garis keras. Ya, tapi ketika berjalannya waktu, Allah Subhanahu wa taala itu menampakkan memang hal-hal yang memang tidak cukup baik untuk saya. Kita ambil contoh. Berapa banyak pemain musik atau musisi-musisi yang bunuh diri gara-gara depresi? Banyak nggak? Banyak ya. Tiba-tiba bunuh diri lah, tiba-tiba inilah pemain musik kan. Sekarang saya mau tanya, jawab jujur, berapa banyak hafiz Quran 30 juz yang bunuh diri? Ada. Kalau ada persentasenya 0,00001. Kira-kira ada nggak Bu? Ada nggak hafiz Quran 30 juz bunuh diri? Berarti tidak ada kebaikan di musik. Selesai. Kebaikan cuma ada di mana? Kalau sudah tahu kita amalkan sama-sama. Selesai. Mau cari tenang, ngaji. Belum bisa ngaji, putar murotal. Belum bisa ngaji, buka baca terjemahan. Tidak ada alasan biar kita interaksi sama Quran. Tidak ada alasan. Apa alasan kita nggak mau interaksi sama Quran? Sibuk, sesibuk apa kita dengan sahabat-sahabat Nabi? Capek, secapek apa dengan sahabat-sahabat Nabi, dengan Nabi Muhammad SAW? Gak ada alasan untuk kita tidak berinteraksi dengan Al-Quran. Sehari cuma baca satu ayat loh, alhamdulillah Bu. Satu ayat aja. Gak usah one day one juz, gak usah. Sehari seayat. Satu hari satu ayat coba. 30 hari 30 ayat. Daripada gak kerjain sama sekali. Gimana? Apa alasan kita? Kalau musik gampang, akses di handphone ada. Buka TikTok musik, Facebook musik, Instagram musik. Gampang kalau musik, tiap hari kita bisa dengerin. Balik lagi pertanyaan saya, berapa banyak hafiz Quran yang bunuh diri? Itu aja dipakai patokan Bu. Tidak ada kebaikan di dalam musik. Dengan alasan apapun tidak ada. Mau dengan dalil apapun tidak ada. Buktinya sudah banyak. Kalau lebih banyak hafiz Quran yang bunuh diri, kita jangan ngaji. Iya kan? Logikanya itu aja, sederhana. Dan itu yang saya rasakan Bu ketika tinggalkan musik. Mudah saya untuk mempelajari Al-Quran, mudah saya untuk menghafal huruf hijaiyah, mudah saya untuk menghafal, bukan cuma belajar dan menghafal. Mudah Bu, saya sekarang lagi proses menghafal Al-Quran. Begitu Bu. Ya, jadi benar-benar kita sama-sama sibukkan diri kita dengan amal soleh dan Al-Quran cukup. Wes gak usah gosip-gosip. Kalau nongkrong-nongkrong, aduh, ibu iki wingin ada. Cari kesibukan yang lain. Ngobrolin yang lain. Ngobrolin, ayo kita mau bikin apa lagi nih majelis taklim nih besok. Ketemu lagi, ayo kita mau bikin apa lagi nih sebentar sore atau besok sore. Kita mau takziah, kita mau ini, kita mau ini. Terus yang disampaikan, yang diingatkan persoalan apa? Akhirat. Ibu-ibu ini udah dapat bonus umur. Saya belum tentu sampai seperti umur ibu-ibu. Saya ini masih umur seperti anak atau cucunya ibu-ibu. Ibu-ibu ini bonusnya udah banyak. Lah iya, saya belum tentu sampai Bu. Saya baru 34 tahun. Cucu kan? Ah, iya. Salah nggak saya bilang tadi? Bonusnya banyak. Enggak, usianya sudah jauh di atas saya. Kesempatan beramal solehnya atau pahala amal solehnya sudah pasti lebih banyak daripada saya. Tinggal apa? Ditambahkan lagi persiapan untuk ke Balikpapan. Loh, nanti kan dikubur pakai papan. Iya, Balikpapan. Sukabumi Balikpapan namanya. Mungkin, betul. Jadi kalau kita berpikir, ya, penipu yang paling berbahaya dalam hidup kita tahu nggak apa? Ada yang tahu nggak? Penipu yang paling hebat dalam hidup kita
Saya jawab ya, waktu luang. Ibu kalau waktu luangnya cuma dihabisin buat main handphone, buat gosip, demi Allah rugi besar. Rugi besar. Lebih baik waktu-waktu ibu-ibu dihabiskan untuk apa? Kalau memang belum bisa ngaji, cari kesibukan yang mendapatkan tambahan pahala. Persiapkan bekal kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya ini Bu, sebelum saya lanjut, saya ini ya ibarat manusia yang sudah masuk di dalam lumpur, ya, masuk lumpur, diangkat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicuci pakai air bersih, dikasih kesempatan kedua. Dan kesempatan kedua ini saya nggak mau sia-siakan dalam hidup saya. Saya bukan cuma ngomongin Islam sama ibu-ibu aja yang Islam, orang tua saya pun saya bicarain soal Islam Bu. Saya dakwahkan Islam, kakak saya, bapak saya, mama saya dakwahkan Islam. Saya nggak mau sia-siakan, dan saya mau nanti di akhirat saya juga berkumpul dengan keluarga saya. Sebagaimana ibu-ibu semua di sini yang semuanya Islam, insya Allah bisa berjumpa kembali di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enak loh? Enak. Kami para mu'alaf, kalau orang tua kami tidak masuk Islam, dia meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, dia nggak akan masuk surga. Dia akan masuk surga. Allah sendiri yang menjamin surganya untuk umat Islam. Ini Allah yang bilang, bukan saya loh. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Allah yang bilang, bukan Jeffrey. Kalau Jeffrey yang bilang bisa bohong, bisa salah. Tapi kalau Allah yang menyampaikan, bisa salah nggak? Nggak mungkin salah. Dari situlah ibu-ibu semangat saya, ya, ketika saya sudah bersyahadat di bulan Maret, ya, Maret di Flores. Di Maret itulah saya bersyahadat 2013 saya masuk Islam. Ketika masuk Islam ibu-ibu, tidak ada sama sekali pembinaan yang saya dapatkan. Masuk Islam, syahadat. Selesai syahadat, orang-orang Allahu Akbar, Alhamdulillah, Allahu Akbar, senang Bu. Didoakan sama masyarakat, orang-orang yang datang di masjid, didoakan, Alhamdulillah. Dikasih hadiah, dikasih apa ibu-ibu? Dikasih buku Iqra. Mu'alaf dikasih Iqra. Kebaca nggak Iqra-nya Bu? Baru masuk Islam Bu, dikasih Iqra. Nah, wong yang turis saja dikasih Iqra belum tentu bisa baca. Tahu turis Bu? Apa turis Bu? Turis. Apa Bu? Turunan Islam. Biasa nonton YouTube ya Bu? Turis itu turunan Islam. Istilah kita, turis itu turunan Islam. Nah yang turis saja kalau dikasih Iqra saya berjamin nggak bisa sampai habis bacanya. Masih banyak loh saudara-saudara kita buta huruf Al-Quran. Masih banyak. Apalagi saya yang baru masuk Islam dikasih Iqra, ya nggak kepake Bu. Yang kedua dikasih hadiah amplop, isinya uang. Wah itu bisa kepake Bu. Isinya duit 200.000 waktu itu dikasih ya, kasih 200.000. Saya buka lah itu amplop di rumah dengan teman-teman tukang saya. Kebetulan saya di Flores itu sebagai mandor di salah satu villa ya, ada proyek di sana. Dan teman-teman tukang saya itu semuanya rata-rata dari Jawa. Ya, orang-orang Jember dan situ Bondola, orang-orang Madura sih. Ya. Jadi ketika saya dapat uang itu, saya pulang ke rumah, saya buka amplop, saya taruh uang di meja. Mas, 200.000 pertama. Teman-teman patungan. Zat kurang lebih dapat 600 atau 700.000 rupiah. Ibu-ibu tahu uangnya dipakai untuk apa? Uangnya kami pakai untuk beli alkohol 1 jerigen 20 liter. Mabuk. Pesta, benar Bu. Syukurannya orang masuk Islam mabuk. Bayangkan, mabuknya sama turis lagi. Turunan Islam. Yang haram kalau sama teman-teman saya cuma daging babi. Mabuknya nggak haram. Bingung kan? Dan itu fenomena yang ada Bu, nyata. Nah, kenapa saya masih mabuk-mabukan ketika sudah masuk Islam? Karena lingkungan saya semuanya Islam, semuanya masih mabuk-mabukan. Bayangkan. Kasihan ya. Kasihan saya waktu itu. Makanya saya bilang apa? Saya ini diangkat sama Allah dari lumpur, ya, lumpur, dicuci sama Allah, dikasih kesempatan kedua saya ini.
cerita 31 Desember 2013 saya mabuk-mabuk sampai 1 Januari 2014. Ini Bu, sakit, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Diazab. Ya. Mabuk dari tanggal 31 Desember 2013 sampai 1 Januari 2014, 1 tahun Bu. 1 malam. Ya kan beda tahun 2013 ke 2014. Ya, mabuk-mabukan sampai akhirnya teman saya bilang saya itu pingsan. Pingsan terus keluar darah dari hidung. Ini teman saya cerita. Habis itu saya dibawa ke rumah sakit di Labuan Bajo. Itu belum rumah sakit, masih puskesmas tahun 2013, masih kecil. Labuan Bajo belum ramai kayak sekarang. Ya. Habis itu di sana tidak bisa ditangani, saya dirujuk ke rumah sakit di Surabaya. Keluarga saya semuanya masih Katolik. Kira-kira saya dirujuk ke rumah sakit mana? Kaset, cocok Bu. Wes itu rumah sakit Katolik paling terkenal. Bener ya Bu ya? Saya dirujuk ke Kaset. Untung nggak mati. Kalau mati sudah pakai jas. Iya kan? Pakai kemeja putih, celana hitam, pakai jas hitam, dasi kupu-kupu, di make up, suntik formalin, pakai sepatu, kaos kaki. Ya, mungkin botol bir juga dimasukin dalam peti karena saya kan pemabuk. Bener Bu, bener ini. Hobinya apa terakhir si mayit itu dimasukin Bu? Handphonenya dimasukin beneran Bu. Handphonenya dimasukin, bajunya dimasukin, apa-apa yang dicintai ketika dia hidup dimasukin dalam peti. Ini beneran Bu, saya nggak ngomong sembarangan, beneran. Tujuannya supaya dia bisa senang-senang di sana. Itu kan pikiran mereka. Nah, kenapa saya bilang saya dikasih kesempatan kedua oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya ketika sakit ini Bu. Ini sakitnya saya parah. Ketika saya bangun di RKZ, ada mama saya di samping saya. Ketika saya bangun, dia ngomong apa? Jeffrey, kamu sudah tidur 3 hari. Ternyata saya koma 3 hari di RKZ. Ya saya nggak ngerti lah selama 3 hari itu berapa kali gonta-ganti pastor mungkin datang ya. Pasti itu pasti, karena bapak saya kan orang gereja, pasti datang. Terus yang kedua, ada kalimat dari mama saya yang membuat saya itu berhenti nakal. Kalimatnya begini, Jeffrey, kamu itu masuk Islam tambah rusak. Masuk Islam tambah rusak. Padahal mama saya ini sebetulnya tahu kalau anaknya ini udah rusak, tapi menyalahkan Islam, mengkambing hitamkan Islam. Jadi seolah-olah gara-gara anaknya masuk Islam jadi tambah rusak sampai koma. Saya Bu, ketika zaman masih rumah saya di Pondok Chandra di Manggis yang di belakang, ya rumah orang tua saya di Manggis. Saya kalau mabuk-mabukan saya panggil teman-teman saya nongkrong di depan rumah minum. Di depan rumah orang tua, di teras rumahnya. Bayangkan. Kurang durhaka bagaimana saya sebagai anak pada waktu itu. Mabuk. Security gak berani negur Bu. Saya terkenal kalau di Manggis nakal. Dari ujung Manggis sampai Belimbing di Pondok Chandra kenal saya semua. Nakal Bu. Ya, dari situlah ketika di rumah sakit itu, mama saya selesai menyampaikan itu, dia keluar ruangan, saya nangis. Demi Allah saya nangis. Ketika saya nangis, langsung saya bilang, ya Allah saya mau bertobat. Anak nakal mau bertobat ini. Aduh, susah Bu. Berat. Tapi lebih berat kalau pada waktu itu saya tidak bertobat. Alhamdulillah berusaha. Minta sama Allah. Diijabah sama Allah? Enggak diijabah Bu. Jahat Allah waktu itu. Pikiran saya jahat. Tega Allah sama saya. Ya. Habis itu ketika dikeluarkan dari RKZ, dibawa ke rumah di Manggis. Cuman bisa tidur. Selama 6 bulan saya cuma bed rest Bu, nggak bisa ngapa-ngapain. Liver saya sudah bengkak. Sudah hepatitis C. Itu dipasangin alat untuk jantung. Ini kan alat jantung gitu. Ditempel untuk periksa detak jantung. Yang ketiga, lambung saya sudah nggak karat-karat, sudah robek, sudah luka-luka. Jadi mohon maaf kalau buang air besar biasanya keluar darah Bu. 3 penyakit besar jantung, ya,
Penyakitnya orang kaya itu sakit jantung, padahal belum kaya waktu itu. Jantung, liver, ya lambung. Selama 6 bulan, cuma mama saya yang ngurusin, ngasih makan, pakai masker, pakai sarung tangan, karena takut menular. Hepatitis kan menular, iya kan? Ini kan masih kuning-kuning loh, penyakit kuning. Lihat muka ini, gelap ibu ya. Ganteng mana sama sekarang? Alhamdulillah. Kalau cantik bahaya bu. Kuning-kuning bu, kalau hijau kemarin jadi gelap. Jadi butuh hijau itu nanti. Dari situlah keimanan saya, ketakwaan saya kepada Allah sebetulnya dilatih. Cuma di atas tempat tidur. 6 bulan bu, saya merengek. Ibu-ibu tahu nggak? Ingat nggak kalau anak-anak waktu kecil merengek minta mainan, minta permen? Diulang-ulang terus nggak permintaannya bu? Sampai dapat baru berhenti ya? Itu yang saya kerjakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ngerengek sebagaimana anak kecil ngerengek sama orang tuanya. Saya minta sama Allah, bantu saya ya Allah. Saya mau bertobat ya Allah. Saya mau tinggalkan semua kemaksiatan yang saya pernah kerjakan. Semuanya ya Allah. Saya mau senangkan orang tua saya. Saya nggak mau menyusahkan orang tua saya. 6 bulan bu merengek sama Allah. Sebetulnya Allah sedang melatih iman saya. Allah sedang melatih takwa saya kepada Allah. Allah sedang melatih saya. 6 bulan lama ya bu ya? Lama ya? Buat saya pada waktu itu lama. Tapi ketika sekarang saya bilang, ternyata cuma dikasih sakit 6 bulan itu tidak lama. Saya bermaksiat lebih lama, tapi Allah nggak matikan saya. Bayangkan. Coba kita sama-sama merenung sebentar. Tahun 2026, kita mundur ke tahun 2025. Sebentar aja. Saya mau tanya, ibu-ibu jawab jujur. Lebih banyak sehat atau lebih banyak sakit? Lebih banyak sehat atau lebih banyak sakit? Sehat. Sehat. Alhamdulillah. Jadi kalau kita dikasih sakit sedikit sama Allah, ngeluhnya jangan banyak-banyak, ngeluhnya jangan lama-lama. Nah terus gimana kok kalau yang dikasih sakit bertahun-tahun? Banyak-banyak istighfar. Ketika muda mungkin banyak menzolimi orang, mungkin banyak ngambil hak orang. Introspeksi diri, jangan nyalain orang. Saya berapa kali safari dakwah, mohon maaf, ketemu orang-orang tua dua macam orang tua saya temui. Yang pertama sehat walafiat, yang kedua stroke. Ketika yang stroke itu tanya sama saya cuma bilang apa? Bapak banyak istighfar. Bapak masih bisa ke masjid melaksanakan sholat meskipun jalannya setengah-setengah kayak robot. Itu nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Benar nggak bu? Daripada stroke yang cuma tidur aja, nggak bisa ngapa-ngapain. Ketemu yang sehat walafiat, saya cuma tanya apa resepnya. Resepnya beliau cuma jawab apa? Sholat 5 waktu di masjid. Ini bapak-bapak saya tanya. Sholat 5 waktu di masjid. Yang kedua, jangan makan haknya orang. Yang ketiga, hatinya harus bersih, ikhlas, baik, jujur termasuk. Hatinya harus sehat. Kalau hatinya sehat, badannya semua insya Allah sehat. Yang saya temuin bu, 85 tahun yang nasihatin saya. Yang saya belum tentu sampai ke 85 tahun. Bayangkan bu, sama seperti saya ketika saya dikasih sakit sama Allah. Apakah saya menyalahkan Allah? Awal-awal iya. Begitu berjalan saya tidak, saya salahkan diri saya sendiri. Oh iya, ini kan gara-gara saya ketemu aku. Oh gara-gara saya begini, gara-gara saya begadang, gara-gara begini dan begitu ibu-ibu. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu Wa Taala di bulan ke-7 bulan Juli pada waktu itu ya, bulan Juli saya dibawa lagi ke RKZ medical check up. Satu persatu sakit saya diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu persatu, nggak langsung bu, disuruh sabar sama Allah. Masuk bulan ke-8, satu persatu diangkat oleh Allah. Mulai menunjukkan gejala membaik. Masuk bulan ke-9, semakin sehat saya. Muka saya sudah nggak kuning, mulai cerah. Masuk ke bulan ke-10, alhamdulillah atas izin Allah, semua penyakit saya diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Saya bercerita seperti ini, saya tidak minta ibu-ibu harus percaya dengan apa yang saya sampaikan. Tetapi satu pesan saya, ibu-ibu harus yakin dan percaya
kepada kuasa Allah Subhanahu wa taala. Beliau yang kasih sakit, Allah juga yang akan menyangkat penyakit. Gitu, ya. Tapi alhamdulillah ketika saya dikasih ujian atau azab seperti ini, saya bisa lewatin, Bu. Alhamdulillah. Dan ketika sebelum saya sehat itu, saya sempat bilang sama Allah, ya Allah, kalau saya dapat kesempatan kedua, saya mau berkhidmat untuk agamamu dengan apapun yang saya punya, termasuk dengan nyawa saya. Silahkan saya dipakai untuk agamamu, ya Allah. Dan alhamdulillah terpakai sampai hari ini. Hijrahlah saya ke Kabupaten Toli-Toli 2017, masuk di Toli-Toli sana, belajar Islam segala macam dengan beberapa ustadz, sampai akhirnya saya bilang, Ustadz tolong syahadatkan saya kembali. 2 kali saya syahadat dalam hidup. Syahadat yang kedua itulah saya diajarin mandi junub, diajarin wudu, diajarin sholat, diajarin bacaan-bacaan sholat, diajarin iqra, sampai bisa ngaji Al-Quran. Alhamdulillah. 2018 ketemu jodoh yang kebetulan turis turunan Islam. Bukan bule, Bu, turis turunan Islam. Ya, orang Bugis, dapat istri orang Bugis. Ya, nikah di sana. Alhamdulillah, salah satu maharnya juga ayat suci Al-Quran. Syukur sudah bisa ngaji. Kalau nggak bisa, wah belain. Bingung gitu. Nah, dari situ menikah 2018. Baru 1 bulan menikah, gempa bumi, tsunami, likuifaksi. Pusing, ya di Palu. Saya sudah domisili di Palu. Gempa bumi, tsunami, likuifaksi. Rumah saya dekat yang likuifaksi, yang tanahnya dibalik sama Allah. Dan dari situlah diuji lagi sama Allah. Kamu peka nggak ngeliatin kondisi umat? Awalnya enggak, Bu. Sampai satu waktu saya ikut bantu-bantu antar sembako, saya lihat banyak ibu-ibu cuma duduk-duduk aja, nggak ngapa-ngapain, tanpa jilbab. Ngobrol aja, ngalor ngidul. Saya panggil, saya kasihkan mukena, ayo mau zuhur kita ke masjid kita sholat. Ya ada yang mau ikut, ada yang tolak. Akhirnya kami rekrut beberapa ibu-ibu di sana, korban-korban likuifaksi, rumahnya udah pada habis. Saya nggak mendakwai mereka soal sabar, Bu, karena dia lebih tahu, dia lebih sabar daripada saya. Saya nggak dakwai mereka soal sabar. Saya cuma bilang apa? Ayo kita kembali ke Allah sebentar. Ayo. Yang bisa bikin tenang cuma Allah. Saya nggak suruh kalian sabar, saya nggak suruh kalian tabah, nggak ya, ikut ke masjid dulu, ke masjid. Sholat. Ibu-ibu tahu ketika selesai sholat semuanya nangis. Ternyata tenang ya. Musibahnya besar loh, hilang rumah loh, hilang anak, hilang suami, Bu. Ditelan sama bumi, Bu. Lalu saya nggak ngomong sabar, dia lebih sabar daripada saya. Saya cuma bilang apa? Ayo kembali sebentar sama Allah, kita sholat sebentar aja. Ayo bentar aja. Sholat zuhur, habis itu nangis semua, rame-rame nangis. Nah kalau gitu ayo kita sekarang belajar Al-Quran. Mau? Mau. Pada asar kita ngaji iqra. Bareng-bareng, Bu. Belajar sama-sama. Ya, dari 50 orang sisa 5. Bertahan saya bina dengan ustadz, kita bina kurang lebih setahun, ketemu dengan teman-teman Badan Wakaf Al-Quran. Ya, kami disupport Al-Quran, dikasih Al-Quran sama BWA. Dan saya juga diajak untuk apa? Untuk distribusi Quran di beberapa wilayah Sulawesi Tengah. Seperti itu ibu-ibu ya. Dan alhamdulillah dari 2020 sampai sekarang 2026, binaan kami yang startnya tadi 5 sekarang sudah 90 orang ibu-ibu. Yang anak-anaknya TPQ-nya dari yang startnya 10 sekarang sudah 75 anak. Semua Qurannya dari BWA. Dan semua program-program mengaji kita gratis, gak ada biaya. Qurannya dari wakaf BWA. Alhamdulillah. Ya. Jadi sebelum saya tutup, ada video distribusi yang ingin diputar oleh tim BWA. Ya, silakan. Monggo silakan. Nah itu. Nah itu jatuh itu, tunggu suaranya belum keluar. Jadi ini distribusi di beberapa titik Indonesia. Ada di Sumatera, ada di Gorontalo, ada yang di Palu, ada di Kabupaten Donggala. Seperti itu.
bisa dilihat inilah kondisi jalan. Sahabat wakaf semua bisa dilihat inilah kondisi jalan yang tim BWA lewati untuk menuju ke Kecamatan Pinobu membagikan 240 Al-Quran untuk masyarakat muslim yang ada di sana. Ternyata mereka masih banyak membutuhkan mushaf Al-Quran. Mereka sangat kepingin mendapatkan Al-Quran. Medannya yang cukup ekstrim. Jadi ada lumpur, ada bebatuan, melewati hutan belantara. Dan yang kita tempuh minimal itu kalau kemarin sekitar dari jam 7 sampai sekitar jam 2, kurang lebih 6 sampai 7 jam. Hari ini kita melakukan perjalanan pertama dalam mendistribusikan Al-Quran wakaf BWA untuk Sulawesi Tenggara. Perjalanan ini menggunakan kapal dakwah nelayan NTT bertolak dari Adonara, dan titik pertama yang akan kita distribusikan yaitu di Pulau Batu Atas, Provinsi Sulawesi Tenggara. Jarak dari Adonara ke Pulau Batu Atas hampir 150 mil, ya. Jadi kurang lebih 24 jam perjalanan. Kenapa Pulau Batu Atas yang didistribusi? Karena memang ini pulau terluar dari Provinsi Sulawesi Tenggara dan berbatasan dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tentu bisa dibayangkan pulau terpencil terluar yang jarang dikunjungi orang ini dihadir oleh BWA karena terpanggil, dan sudah bisa dipastikan betapa sulitnya di pulau itu untuk mengakses. Kita sudah tiba di lokasi, tapi mobil cuma bisa sampai di sini, nggak bisa lewat ke sana karena di situ ada jembatan dan jembatannya kecil, mobil kita besar nggak bisa lewat. Kalaupun mau lewat bisa, tapi harus lewatin sungai ini. Nah, sungai ini dilewatin hanya bisa dilewatin pakai mobil double garda. Nah, ini jembatannya yang tadi saya sampaikan. Ini jembatannya kecil dan ketika kita berjalan ini goyang. Bisa diperhatikan ya, ini goyang kanan kiri dan sudah lubang-lubang. Kami Pak, ini kami serahkan Al-Qurannya, semoga bisa digunakan untuk warga masyarakat di sini Pak. Silakan diterima dengan hati Pak. Di sini memang memprihatinkan. Ini tidak ada sampulnya, dan kemudian juga kalau di sini cuma juz 30 nih, dan tidak ada lagi kita lihat di depan dan di belakangnya sudah sangat memprihatinkan. Insya Allah Quran yang ada ini akan kita ganti dengan Al-Quran dari amanah daripada wakil BWA. Ya, baik. Itu beberapa video kompilasi ya di beberapa titik di Indonesia. Baik, saya sebelum tutup ya, mungkin ada sesi tanya jawab juga nanti ya, insya Allah ya. Baik. Jadi sebelum kita ke sesi itu, saya ingin mengajak ibu-ibu semuanya, ayo kita sama-sama mendukung syiar agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu caranya dengan apa? Berwakaf Al-Quran, seperti itu ya. Saya ingin menawarkan nanti ada beberapa paket, silakan ibu-ibu pilih sesuai dengan kemampuan dan keinginannya masing-masing. Ya, kami hanya menawarkan. Tinggal nanti bagaimana ibu-ibu mau eksekusi atau mau tanya dulu bapak, boleh silakan seperti itu ya. Baik. Quran BWA ini ada dua macam Bu. Yang pertama ini mushaf Al-Quran ya, seperti ini namanya mushaf Al-Qurannya. Terus yang kedua ini Al-Quran terjemahannya. Nah, kalau Al-Quran terjemahan ini biasanya kami di Sulawesi Tengah ya, di yayasan kami itu kami berikan atau sebagai hadiah untuk orang yang baru masuk Islam. Tujuannya buat apa? Tujuannya supaya mereka terbiasa berinteraksi dulu dengan Al-Quran. Kan belum bisa ngaji nih, belum bisa baca Arabnya. Jadi kami kasih Quran terjemahan dulu. Ya, tujuannya supaya mereka berinteraksi dulu dengan Al-Quran, seperti itu. Sembari mereka membaca terjemahan, di situ juga kami bina mereka untuk masuk ke dalam kelas Iqra. Kelas Iqra 1. Ya, jadi kelas itu kami
kami buat itu di Palu, ada beberapa kelas mengaji dari Iqra 1, Iqra 2 sampai Iqra terakhir, dan yang terakhir itu ada kelas intensif untuk nenek-nenek yang sudah susah mengingat. Jadi ada kelas khusus intensif. Kami bisa. Kan kasihan kalau nenek-nenek diikutin sampai yang 40 tahun masih ingat, ingatannya masih lebih kuat. Jadi kami bisa. Dan itu kami kerjakan ya, selama kami menerima Quran wakaf dari BWA, kami juga menjalankan program-program untuk pembinaan. Ya, seperti itu. Dan di setiap Al-Quran BWA itu ada stiker nama wakifnya seperti ini, Ibu, ya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya itu agar supaya setiap orang yang menerima wakaf Quran dari BWA itu juga diniatkan pahala mengajinya kepada orang yang punya nama atau si wakif ini. Nama wakif diniatkan pahalanya. Ya, jadi kita wakaf Quran, ya, orang pakai Quran wakaf kita yang dipakai mengaji itu, beliau dapat pahala mengaji, kita sebagai para wakif Qurannya juga dapat pahala mengaji tanpa mengurangi pahala mengaji yang pakai Quran kita. Seperti itu, sama nilainya. Terus Quran BWA ini berapa harganya? Pertanyaannya selanjutnya. Quran BWA harganya itu satuannya 150.000, Bapak Ibu, Ibu, ya, 150.000. Dari 150.000 itu dibagi menjadi 3. Yang pertama biaya cetak Al-Quran, yang kedua biaya distribusi, yang ketiga program pembinaan. Seperti itu. Jadi dengan 150.000 kita sudah sampai Quran kita di pelosok pedalaman. Yang mahal itu bukan Qurannya, Ibu-ibu. Yang mahal itu biaya pengirimannya. Ekspedisinya mahal. Ibu-ibu beli Quran sendiri 100 pieces, silahkan, murah. Tapi ketika kita minta untuk dikirim ke Palu, lumayan biayanya. Palu aja dulu, nggak usah jauh-jauh. Sulawesi tempat saya, lumayan. Ya. Dan kita terbantu, alhamdulillah terbantu dengan adanya teman-teman dari Badan Wakaf Al-Quran. Seperti itu. Baik, ya. Kita mulai masuk di paket di 20 Quran dulu, Ustaz. Kita tawarkan di paket pertama 20 mushaf Al-Quran senilai 3 juta rupiah. Kenapa dimulai dari 20, Ibu? 20 Quran itu ya sama dengan 1 dus Al-Quran. Jadi 1 dus yang saya pikul tadi di video itu isinya 20 pieces Al-Quran. Bisa untuk 20 orang. Seperti itu. Nah, terus bayarnya gimana? Kalau masalah pembayaran itu bisa dicicil. Bisa dibayar langsung tunai, bisa langsung transfer, bisa. Nah, kalau sekarang belum ada uang, ada solusinya. Solusi keduanya apa? Solusi kedua kita komitmen wakaf Al-Quran namanya. Komitmen wakaf. Jadi misalnya ada yang mau ikut komitmen wakaf di 20 mushaf Al-Quran, boleh angkat tangan dulu. Nanti pembayarannya gimana? Langsung diskusikan dengan tim BWA. Bisa dicicil. Berapa lama cicilnya? Kita kembalikan bagaimana kelonggaran ibu-ibu dan bapak. Seperti itu, ya. Baik, di 20 mushaf Al-Quran, siapa tahu ada yang mau ikut komitmen wakaf atau mau transfer, boleh silakan ibu-ibu. 20 mushaf Al-Quran, monggo silakan. Kalau ada yang mau, ya. Ini saya ajak perorangan dulu. Nanti misalnya mau kolektif, patungan dikumpulin ke tim, boleh silakan. Tapi saya ajak perorangan dulu yang mau, ya, individu masing-masing. Di 20 Quran silakan, monggo ibu yang mau ikut komitmen wakaf 20 mushaf Al-Quran silakan maju ke depan. Ada hadiah menarik dari tim BWA. Monggo silakan 20 mushaf Al-Quran. Ya, ini paket pertama. Tenang, nanti saya tawarkan sampai paket terakhir. 20 mushaf Al-Quran 3 juta rupiah, bisa dicicil. Ya, silahkan. Didapat kemudahan dari teman-teman BWA, bisa dicicil. Yang baru mau komitmen wakaf juga silahkan. Yang mau langsung transfer juga monggo, silahkan, bebas. Ya. 20 mushaf Quran 3 juta rupiah, silahkan. Yang ada mau ikut 20